Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat. Sharing kita kali ini akan membahas beda antara penyakit MAH atau dispepsia dengan gastritis. Apa sih penyakit MAH atau dispepsia itu? Dispepsia adalah suatu kondisi yang ditandai dengan gejala yang tidak nyaman pada perut bagian atas. Biasanya disebabkan oleh asam lambung. Sedangkan gastritis atau peradangan lambung disebabkan oleh peradangan pada dinding atau permukaan lambung. Pada penyakit MAH atau dispepsia, biasanya belum tentu terdapat kerusakan pada dinding lambung. Namun, apabila kita tidak atasi segera dan akan berjalan lebih lama, maka dapat menyebabkan terjadinya kerusakan yang pada akhirnya menyebabkan gastritis. Nah, gastritis ini dibagi menjadi dua, yaitu gastritis akut yang terjadi secara tiba-tiba dan sifatnya sementara, dan gastritis kronis yang terjadi secara perlahan dalam waktu yang lama. Makanya kadang ada yang berpendapat makan pedas aman-aman saja tuh karena lambung memiliki dinding yang kuat terhadap asam. Tapi kok bisa ya terjadi peradangan pada lambung? Eh, Infeksi, pola makan, dan gaya hidup tak sehat diduga menjadi penyebab gastritis. Pada lambung, terdapat lapisan mukosa yang merupakan pelapis dinding lambung terluar dan berfungsi sebagai pelindung dari asam lambung. Jika lapisan ini lemah atau mengalami cedera, maka asam lambung dapat langsung mengenai dinding lambung dan dapat menyebabkan kerusakan hingga terjadi peradangan. Gastritis dapat disebabkan oleh infeksi bakteri. Sebagian besar penyebabnya merupakan infeksi bakteri Helicobacter. Selain itu, dapat disebabkan karena akibat dari penggunaan obat-obatan seperti obat pereda nyeri yang berlebihan. Jadi, harus hati-hati ya sahabat, minumlah obat sesuai dengan resep dokter ya sahabat. Gangguan sistem imun dan riwayat penyakit dari diabetes atau penyakit gagal ginjal dapat juga menyebabkan gastritis. Faktor pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat juga dapat menyebabkan pemicu terjadinya gastritis, seperti konsumsi alkohol berlebih, kebiasaan merokok, konsumsi makanan terlalu asam dan pedas, makan tinggi lemak, dan juga garam secara berlebihan, minuman berkafein, dan tentu saja stres. Apa saja sih gejalanya? Paling sering gejala yang timbul adalah rasa perih pada bagian ulu hati, sehingga dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan, mual, muntah, dan perut terasa penuh atau kembung. Bila asam lambung mengenai kerongkongan atau tenggorokan, dapat menimbulkan keluhan rasa panas di dada ataupun cegukan. Namun, peradangan lambung ini dapat terjadi tanpa gejala yang bermakna. Nyeri akibat gastritis kronis umumnya lebih ringan daripada gastritis akut. Namun, keluhan akan lebih sering dan dapat bertahan lebih lama dibandingkan gastritis akut. Memiliki gejala tersebut yang berlangsung selama seminggu atau lebih dapat menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan yang lebih parah. Maka harus segera kita waspadai ya sahabat sehat. Selain itu, apabila terjadi peradangan yang hebat sehingga dapat timbul luka atau bahkan perdarahan pada lambung, penderitanya dapat mengalami muntah darah ataupun tinja berwarna hitam. Ini menjadi peringatan bahwa Anda membutuhkan perawatan dokter segera. Nah, peradangan lambung pada umumnya akan membaik dalam waktu 6-8 minggu selama kita dapat mengontrol asam lambung kita. Obat-obatan yang dikonsumsi berfungsi untuk menurunkan kadar asam lambung tersebut. Obat ini harus dikonsumsi selama 8 minggu dan harus dikonsumsi secara rutin sehingga lambung dapat pulih dengan baik. Selain itu, obat-obat tersebut berfungsi untuk mengurangi keluhan yang kita alami. Selain itu juga penyebab dari gastritis harus juga kita obati seperti infeksi bakteri, harus kita berikan obat antibakterinya.
atau karena konsumsi obat-obatan anti nyeri. Harus kita hentikan minum obat anti nyerinya. Selain itu, pengidap gastritis juga perlu mengubah gaya hidup dan kebiasaan yang tidak sehat, sehingga dapat mempercepat penyembuhan. Nah, sekian ya sahabat sehat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.